Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbuldio Ramadan dengan NIM A1C420066 dari kelas reguler C atau R005. Baiklah, pada video kali ini merupakan video praktikum perkembangan hewan, yaitu dengan judul praktikum sistem reproduksi hermafrodit. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi internal dan eksternal dari hewan hermafrodit serta memahami fungsinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenis dan kelompoknya. Reproduksi dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual maupun generatif atau seksual. Hermafrodit sendiri adalah salah satu contoh bentuk dari reproduksi generatif di mana suatu organisme memiliki organ jantan maupun organ betina. Bekicot dapat ditemukan di area persawahan, kebun, hutan, dan tempat lain yang lembab. Hewan ini termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari dan berlindung di bawah tanah atau sersah dedaunan saat siang hari. Bekicot termasuk herbivora namun tidak menutup kemungkinan untuk memakan segala yang dapat dimakan, terutama sersah bebatuan kecil sisa tulang untuk membangun cangkang. Bekicot ini termasuk hewan hermafrodit yang dimana satu individu memiliki ovarium dan testis. Bekicot merupakan salah satu hewan dengan kelimpahan spesies yang cukup besar. Hewan ini merupakan salah satu siput darat yang memiliki cangkang. Bekicot umumnya mempunyai kebiasaan hidup di tempat yang lembab dan tidak tahan terhadap sinar matahari secara langsung. Kondisi lingkungan yang optimal untuk hidupnya adalah di daerah tropis basah. Alat dan bahannya pada percobaan kali ini yaitu ada palu, gunting atau silet, nampan, kaca pembesar, sarung tangan. Dan bahannya itu ada hewan percobaan, bekicot, dan alkohol. Terlebih dahulu, pastikan bekicot dalam keadaan pingsan atau mati, yaitu dengan cara letakkan kapas di atas nampan, lalu basahi kapas menggunakan alkohol, dan letakkan bekicot di atasnya, tunggu hingga 10-15 menit. Prosedur kerja: pisahkan cangkang dari tubuh bekicot, bisa dengan cara ditarik atau dipecahkan cangkangnya. Lakukan dengan hati-hati agar tidak terkena bagian tubuhnya. Setelah tubuh dan cangkangan terpisah, maka dapat dilihat bagian tubuhnya. Kemudian bedah bagian bawah tubuh bekicot yang untuk berjalan itu secara hati-hati dan perlahan. Lalu amati menggunakan kaca pembesar. Pada bekicot di sini ada penis, bawahnya di atasnya itu sedikit maju ada vagina. Di sini ada anus. Dari vagina tadi ini dan penis berlanjut ada saluran sperma, dan di ujung saluran sperma itu ada spermateka. Dan di sini ada uretra. Bekicot melakukan perkawinan untuk bisa berkembang biak, karena meskipun bekicot bersifat hermafrodit, bekicot tidak bisa melakukan perkawinan sendiri karena masa sperma dan ovum tidak bersamaan. Sperma dan ovum dihasilkan oleh satu organ yang disebut ovotestis. Fertilisasi dilakukan di dalam tubuh betina. Meskipun hermafrodit, ada yang disebut bekicot betina karena menghasilkan ovum, dan ada yang disebut bekicot jantan karena menghasilkan sperma. Bekicot bersifat hermafrodit, namun untuk pembuahan sel telur diperlukan individu pasangan karena spermatozoa dihasilkan oleh ovotestis, keluar menuju saluran hermafroditikus, kemudian menuju saluran sperma menuju vas deferens. Telur juga berasal dari ovotestis, keluar menuju saluran hermafroditikus lalu dibungkus oleh albumin. Kemudian telur meluncur ke saluran oviduk masuk ke dalam vagina. Dalam oviduk telur dibungkus oleh cangkang yang dihasilkan oleh epitel saluran tersebut. Dalam vagina bermuara lendir, kantung duri, dan ductus spermateka. Vagina maupun penis bermuara ke dalam atrium genital. Jadi, Achatina sp atau bekicot memiliki sistem reproduksi bersifat hermafrodit. Ovum dan spermatozoa dibentuk bersama-sama di ovotestis. Ovotestis berupa kelenjar kecil berwarna putih kemerahan yang terletak melekat di antara kelenjar pencernaan hepatopankreas di apek dari massa viscera. Saluran terdapat pada ovotestis yaitu ada ductus hermafroditikus atau persatuan saluran halus pada ovotestis, dan ada spermaviduk tersusun atas dua saluran, yaitu ada saluran telur atau oviduk yang berakhir di vagina dan saluran semen atau vas deferens yang berakhir di penis. Vagina dan penis memiliki hubungan terbuka dengan suatu ruangan, yaitu atrium genital yang memiliki lubang keluar atau porus genitalis. Itulah dia praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.